Shalom, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat malam hari ini kita akan datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah dan juga kemurahan-Nya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini Tuhan telah memberkati, Tuhan telah menolong, Tuhan telah melindungi, dan juga Tuhan telah mengarahkan kami. Engkau-lah menjadi guide dalam hidup kami Tuhan. Apa yang kami usahakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami pertimbangkan dan putuskan, itu semua adalah pimpinan daripada anugerah Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami rindu untuk bersyukur kepada Tuhan. Menyerahkan malam hari ini di dalam tangan Tuhan, berkat Tuhan bimbing atas kami. Segala roh jahat yang akan mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk memulainya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan naikkan pujian ini. Bapa, Kau telah memilihku. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku. Dari awal lagi. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku menjadi ahli waris kerajaan-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu, ikut memerintah bersama dengan-Mu, kerajaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku mau memuji-Mu selama-lamanya. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Roh Kudus, Kau memeteraikanku menjadi ahli waris kerajaan-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu, ikut memerintah bersama dengan-Mu, kerajaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku mau memuji-Mu selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku
mau memujimu selama-lamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sembah Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji dan ditinggikan. Segala puji hormat bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk seharian ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak
terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita akan berdoa untuk doa syafaat kita. Kita akan naikkan doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Indonesia, apapun keadaannya. Indonesia ada dalam hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mulai dari MPR, DPR sampai kepada Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, sampai kepada kelurahan, RW sampai RT Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, semuanya ada dalam izin Tuhan. Kami tetap mendoakan Tuhan apapun situasi Indonesia. Indonesia tetap menjadi doa kami. Kami menyerahkan untuk keputusan-keputusan yang sedang dipertimbangkan dan akan diputuskan, bahkan sudah diputuskan oleh Presiden kami, oleh para gubernur dan juga pemerintah daerah Tuhan, mengenai BBM, mengenai korupsi, dan juga mengenai penanganan masalah banjir di beberapa tempat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa kami semuanya tidak punya kekuatan tanpa kuasa Tuhan yang memberikan hikmat dan juga marifat untuk bisa mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Kami tetap mendoakan supaya Indonesia tetap maju, menyongsong adanya generasi Z Tuhan yang mulai besar dan mulai ada di dalam wadah-wadah perusahaan. Kami serahkan penanganannya ke dalam tangan Tuhan, dan juga kami serahkan Tuhan untuk penanganan di kota Depok, khususnya untuk kota kami tercinta. Kami serahkan mulai daripada pusat sampai kepada pelosok-pelosok, dan kami bersyukur Tuhan untuk gubernur yang baru yang sudah mengawasi dan juga sudah hadir di kota Depok ini, dan dengan segala usulannya berdasarkan apa yang dia lihat, akhirnya diserahkan kepada pemerintahan wali kota Depok. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, penanganan banjir, penanganan pembangunan, dan juga relokasi-relokasi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya jikalau Tuhan yang memimpin Jawa Barat dan kota Depok khususnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, pasti hasilnya akan baik. Kami serahkan pula Tuhan Yesus untuk gereja-gereja di wilayah Depok ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan bahwa gereja ada di kota Depok ini. Dan untuk selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan untuk sinode-sinode yang ada, dan juga para gembala, pimpinan gereja, para jemaat Tuhan yang ada di seluruh Depok ini supaya tetap menyatu, tidak akan terpisah-pisah oleh apapun juga Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk gereja kami, Gereja Betel Indonesia di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan, supaya Tuhan akan ikut campur di dalamnya, supaya GBI semakin baik, semakin menjadi organisasi yang kuat di dalam Tuhan, dan juga untuk penanganan para pejabat. Kami menyerahkan untuk Ketua BPP kami, Pendeta Rubin Adi, dan juga stafnya Tuhan, MP maupun seluruh ketua-ketua BPD dan juga ketua PPLN yang ada di luar negeri. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya sepak terjang GBI tetap murni untuk mengembangkan amanat agung Tuhan, tidak akan menyalahi aturan, dan juga apapun yang sedang digaungkan mengenai persembahan-persembahan dan juga mengenai pembangunan gereja-gereja, supaya betul-betul dilaksanakan oleh para gembala-gembala. Menyerahkan untuk para PDP, PDM sampai kepada PDT Tuhan, baik itu
pendeta yang melayani di jemaat lokal maupun sebagai gembala jemaat, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru senantiasa, semangat yang baru senantiasa untuk tetap menjalankan visi dan misi dan juga panggilan yang daripada Tuhan secara pribadi. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk khususnya buat GBI kami, GBI Siliwangi 56, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya GBI 56 ini ada oleh karena anugerah Tuhan. Kami melihat bagaimana dalam sejarah perkembangan yang ada Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan siapakah kami ini. Untuk itu Tuhan kami serahkan untuk hamba-Mu sendiri sebagai pribadi, sebagai gembala. Kami menyerahkan keluarga gembala dalam tangan Tuhan, para pelayan Tuhan, pengurus yang ada Tuhan, para pejabat yang ada, supaya diberikan kesadaran untuk menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mempunyai motivasi yang lurus, hanya untuk kepentingan kerajaan Allah saja Tuhan. Kami menyerahkan untuk komisi-komisi yang ada, komisi anak, komisi youth, komisi profesi, komisi wanita, sampai kepada komisi bapak-bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan inspirasi untuk mengembangkan segala sesuatunya di dalam pimpinan dan juga bimbingan Tuhan. Dan kami menyerahkan pula Tuhan itu komsel-komsel wilayah-wilayah yang ada Tuhan, supaya bisa mengembangkan dirinya dengan baik, dan mereka tidak tinggalkan kasih mula-mula mereka tetap semangat untuk melakukan kehendak Tuhan melalui komsel ini Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sudah sembuh Tuhan akan lindungi, supaya mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dan mendapatkan pemulihan-pemulihan senantiasa baru Tuhan. Dan kami menyerahkan pula untuk jemaat kami yang sedang menunggui, orang tuanya yang sedang menunggui, kekasih-kekasihnya sedang menghadapi sakit, penyakit. Berikan kekuatan yang baru Tuhan, supaya mereka tetap semangat, dan mereka melakukannya bukan untuk semata-mata untuk manusia, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percayakan untuk seluruh kegiatan kami, PWP, doa Zoom, dan juga ibadah kategorial, ibadah wanita, ibadah youth, yang akan dilakukan pada pekan ini. Dan kami menyerahkan pula Tuhan Yesus untuk profesi dalam segala kegiatan semangatnya. Tuhan lindungi anak-anak muda kami ini, supaya mereka tetap terjagai hatinya, pikirannya, untuk tetap fokus kepada panggilan kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan pula Tuhan Yesus untuk ibadah raya, ibadah sekolah minggu, dan juga kegiatan-kegiatan outdoor, kami serah dalam tangan Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan, kami mendoakan untuk kepanitiaan Natal supaya berkembang dengan baik, dan juga penjualan-penjualan untuk gereja, untuk setiap minggunya, wilayah-wilayah yang sedang bekerja, kami serah dalam tangan Tuhan untuk akan memberikan hikmat untuk mengatur semuanya, dan juga para pembeli supaya sehati sepikir untuk bisa membantu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, semata-mata bukan membantu seseorang atau sesuatu, tetapi untuk pekerjaan Tuhan saja. Showcase yang ada juga Tuhan, supaya menjadi alat Tuhan untuk mengembangkan keuangan di gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, itulah doa-doa kami saat malam hari ini, dan kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah pendengar yang baik, dan Kau tidak pernah membiarkan doa kami sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara sekalian kita naikkan pujian ini. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku.
katakan ini. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Kami percaya Tuhan, di dalam takut kepada Tuhan, maka kami akan diberkati. Kami ingin belajar Tuhan tentang cerita firman Tuhan, dan wujud daripada takut kepada Allah lebih daripada takut kepada manusia. Ada berkat khusus yang akan dialaminya. Kami ingin belajar lebih jauh tentang ini Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan baik, dan semua yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk media, dalam bentuk konsentrasi, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkannya. Berkatilah kami dengan firman Tuhan ini, dan kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul takut kepada Allah, maka akan diberkati. Karena takut kepada Tuhan, maka muncul berkat Tuhan yang akan dilimpahkan. Pembacaan kita sesuai dengan pembacaan hari ini, di dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai 21, yang membawa materi bisa membacanya sama-sama ya. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Puji Tuhan, ini adalah petalan daripada sebuah cerita yang kita sudah baca. Dan kita melihat bahwa peristiwa ini adalah setelah Yusuf meninggal. Ya, ketika Yusuf sudah meninggal, maka muncullah pemimpin Mesir yang baru yang tidak kenal Yusuf. Akhirnya pemimpin yang baru ini melihat bahwa bangsa asing, namanya bangsa Israel, kok semakin banyak dan semakin berbahaya. Makanya mereka melakukan sebuah upaya. Bagaimana caranya selain daripada memberikan kerja rodi, bahkan luar biasa itu membuat bangsa Israel sangat menderita. Akhirnya selanjutnya keputusannya adalah, kalau begitu untuk menghindari daripada banyaknya keturunan nanti, maka para laki-laki harus dibunuh begitu. Tetapi Tuhan itu baik kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah. Dan bidan yang bernama Sifra dan juga Pua itu takut kepada Allah. Makanya tidak melakukan apa yang perintah daripada pemimpin Mesir ini untuk membunuh bayi-bayi laki-laki ya. Dan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Natsnya adalah, tetapi bidan-bidan itu dalam ayat 17, itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, melainkan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Renungan saat malam tiba, kita diajak untuk merenungkan keberanian dan iman para bidan Ibrani, Sifra, dan Pua. Mereka menghadapi tekanan besar dari Firaun yang memerintahkan mereka untuk membunuh bayi laki-laki Israel.
Namun mereka memilih untuk takut akan Allah lebih daripada takut kepada manusia. Karena ketaatan mereka, Tuhan memberkati mereka dan menyelamatkan banyak nyawa. Pelajaran dari cerita ini adalah, kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup dalam iman seringkali membutuhkan keberanian. Betul sekali bahwa seorang bidan dihadapkan dengan seorang raja Mesir, raja yang sedang berkuasa, dan itu memang membutuhkan keberanian. Kalau bukan karena mereka cinta takut kepada Tuhan, mungkin mereka tidak sanggup untuk melakukan ini. Dan yang kedua, keberanian itu muncul oleh karena Tuhan yang ada dalam hati mereka. Dalam keseharian kita mungkin ada tekanan, godaan atau situasi yang menentang iman kita. Yang menantang maksud saya iman kita. Dan saya yakin bahwa setiap kita pernah mengalami tantangan ini. Ada tekanan sebagai umat Kristen, tekanan dari pihak-pihak orang yang tidak suka, bahkan dari keluarga sendiri, atau dari orang-orang Kristen sendiri, dan kemudian banyak godaan yang menyebabkan kita mungkin pengen kembali kepada iman yang lalu, dan juga adanya situasi yang apa-apa itu menantang iman kita. Kita sakit, tertantang untuk kita mengimani untuk sembuh. Kita tidak ada duit, kita harus mengimani untuk bisa diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian juga tantangan yang teman-teman kita yang tidak memiliki pekerjaan, untuk tetap beriman kepada Tuhan supaya pekerjaan itu bisa dia dapat. Dan apapun itulah untuk tiap harinya kebutuhan pokok kita, kebutuhan yang berusaha, yang punya warung dan toko atau bengkel juga harus tertantang imannya untuk bisa mencukupi, memenuhi kebutuhan warung dan juga tokonya, supaya tetap ada barang-barang yang harus dijual, dan semuanya adalah menentang iman kita untuk berjuang kepada Tuhan. Namun seperti bidan-bidan ini, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun ada resiko. Dan saya percaya bahwa orang yang bisa menantang daripada arus ini percaya, ya namanya kalau memang keadaan mendesak saya harus mati karena iman kepada Tuhan, maka orang tidak beriman maupun beriman, orang menolak Tuhan atau tidak menolak Tuhan, orang setia atau tidak setia, toh tetap akan mati. Tetapi dia berpikir daripada mati sia-sia, mati dengan menjual iman, mati dengan tidak takut kepada Tuhan lagi, ya mending mati karena beriman kepada Tuhan. Nah, karena prinsipnya semua orang harus mati, ya sudahlah. Kalau tidak mati hari ini, ya mati besok, pastinya orang akan mati. Tetapi dia punya pikiran bahwa ketika mati, aku cuma tutup mata di bumi, dan kemudian melek menghadap tahta Tuhan. Dan itu luar biasa iman yang harus kita pelihara. Malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita periksa hati kita apakah kita sudah berani hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan ini menjadi perjuangan kita teman-teman semuanya. Kita terus berusaha untuk mengimani dan juga menjalankan iman kita itu dalam setiap harinya. Dan sebelum tidur kita renungkan seharian ini apakah hal-hal yang kita sudah tidak melakukan iman lagi kepada Kristus, yang kita gagal, dan kita akan bertobat di hadapan Tuhan. Apakah kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah? Nah, prinsipnya itu tadi. Sejauh mana kita sebagai manusia, tentunya ada rasa takut kepada penguasa. Tetapi jikalau kita mengimani bahwa di atas penguasa itu ada yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, itulah Tuhan yang memiliki sorga, dan tentunya kita akan lebih kuat untuk bisa patuh dan lebih patuh kepada Tuhan sendiri. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita keberanian dan iman yang teguh seperti Sifra dan Pua. Dalam doa kita ada unsur-unsur ucapan terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kita jangan lupa selalu mengawali dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kemudian juga ada permohonan, ajarlah kami untuk selalu takut dan akan Engkau dan berani berdiri di pihak kebenaran seperti bidan-bidan Ibrani.
Berkatilah tidur kami dan persiapkan kami untuk hari esok. Dan jangan lupa selalu kita tutup dengan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, itu saja saya sampaikan pada saat malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita akan naikkan pujian ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada saat malam hari ini. Akhirnya kami boleh mengisi hari ini dari pagi ketika kami bangun, kami berusaha melakukan segala sesuatu sepanjang hari ini. Dan apa-apa yang belum kami lakukan yang masih kurang dari kami, Tuhan yang mengcovernya. Dan kami percaya orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, maka dia bisa saja tidak sanggup untuk sesuatu beberapa hal, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan meneruskannya, Tuhan akan memberkatinya. Ampuni kami Tuhan sepanjang hari ini, jikalau ada pikiran dan perkataan kami atau perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang menyakiti orang lain, kami minta ampun kepada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan memberkati kami sepanjang malam hari ini. Kami beristirahat dengan baik, dan besok pagi kami boleh bangun dengan keadaan sehat, fit, untuk melakukan tugas kami dalam pekerjaan kami Tuhan. Berkati kami dengan kesembuhan, berkati kami dengan penghiburan, berkati kami dengan kekuatan yang baru di dalam Tuhan, supaya kami taat dan setia sampai maut menjemput kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, dan kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Ibu Bapak malam hari sampai Tuhan datang yang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya tutup dulu ya untuk recordnya.